alternatif jalannya mas. Ana alternatif ora jalan. Apa itu di apa? Bangilan. Yo, ngiri kene iso ora ngiri? Ada water nang ngalor gak iso. Gak iso. Lewat sumber, Pak. Lewat sumber. Saat Chen Ping melangkah lebih dalam ke dalam penjara, keheningan mencekam di ruang kosong berwarna abu-abu itu semakin terasa. Kabut tipis yang semula melayang menjadi tebal dan lengket di sini terperangkap di kehampaan tanpa ada aliran udara sedikit pun yang mampu menggerakkannya. Pola-pola hukum di sekitarnya bukan lagi jejak pelapukan yang samar, tetapi berubah menjadi retakan halus dan gelap yang saling bersilangan dan menyebar seperti jaring laba-laba kuno yang rusak mengunci seluruh ruang kosong dengan kuat. Aura luas dan kuno yang berasal dari celah kuno itu kini telah mencapai puncaknya. Itu bukan lagi denyut nadi yang jauh dan samar, melainkan seperti malam yang berat yang menyelimuti hati, membawa serta kesedihan dan kedinginan yang melampaui 36 langit, menyelimutinya lapis demi lapis. Di belakang mereka, ketujuh peri itu mengikuti dari dekat. Meskipun kultivasi mereka sepenuhnya tertutup dan tubuh mereka lemah, setiap langkah ke depan dipenuhi dengan kelelahan yang tak terlukiskan. Namun, tak satu pun dari mereka melambat. Ketujuh sosok ramping itu berkerumun bersama. Pikiran mereka sepenuhnya terfokus pada sosok berjubah abu-abu di depan mereka. Setelah menanggung siksaan penjara yang tak berujung, Chen Ping adalah satu-satunya cahaya dalam situasi putus asa mereka, satu-satunya sumber kekuatan dan tempat berlindung mereka. Akhirnya, setelah menembus lapisan kabut tebal berwarna abu putih terakhir, pemandangan di depan menjadi benar-benar jelas. Adegan utama di bagian terdalam penjara tiba-tiba terlihat jelas. Di tengah kehampaan itu, sebuah pusaran hitam raksasa melayang tanpa suara dan berputar perlahan. Gelap gulita tanpa sedikit pun cahaya. Kegelapan yang tak terbatas itu sangat dalam. Seolah-olah itu adalah satu-satunya kehampaan di dunia yang mampu menelan semua cahaya, napas, suara, dan hukum. Pusaran itu berputar sangat lambat. Setiap putaran membawa ritme kuno yang mendalam, menyebabkan ruang hampa di sekitarnya sedikit bergetar. Gumpalan energi hitam meluap dan menyebar seketika melarutkan kabut abu putih dan memusnahkan semua hukum yang terfragmentasi yang melewatinya. Inilah celah kuno yang membentang selama berabad-abad dan terhubung ke kehampaan luar dan juga penyebab yang merenggut nyawa Ningxi dan Suyuki. Namun saat tatapan Chen Ping menyapu pusaran itu, mata ungunya yang biasanya tenang dan teguh tiba-tiba menyipit tajam dan gelombang dahsyat melanda hatinya. Di seluruh kehampaan tak terhitung banyaknya kultivator melayang di udara. Berlapis-lapis menyebar ke segala arah seperti boneka yang digantung oleh benang tak terlihat sunyi senyap dan menyeramkan. Para kultivator ini mengenakan berbagai gaya pakaian dan memiliki aura yang beragam. Ada kultivator kuno dari semua ras di langit, tokoh-tokoh kuat dari sekte-sekte yang pernah mendominasi suatu wilayah dan kultivator muda dengan penampilan awet muda. Tingkat kultivasi mereka sangat beragam, tetapi satu-satunya kesamaan di antara mereka adalah bahwa mereka semua telah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Mata mereka terpejam, wajah mereka kaku, tubuh mereka tegak lurus, dan tidak ada jejak kehidupan yang mengalir di dalam diri mereka, seperti cangkang kosong dari daging yang hidup. Mereka dipajang dengan tenang di sekitar pusaran menjadi persembahan yang sunyi. Sebuah kekuatan hisap yang sangat menakutkan, mendominasi, dan rakus terus-menerus terpancar dari inti pusaran hitam, diam-diam menyelimuti seluruh dunia. Chen Ping dapat melihat dengan mata telanjang bahwa benang-benang hitam yang sangat halus dan tak terhitung jumlahnya seperti jaring laba-laba melilit tubuh dan jiwa setiap kultivator berakar dalam di meridian dan tian dan sumber dao mereka. Untaian energi spiritual, tingkat kultivasi, dasar hukum, dan esensi jiwa terus-menerus ditarik keluar, dilucuti, dan dilahap di sepanjang benang-benang hitam ini. Semuanya mengalir ke pusaran hitam di tengahnya. Beberapa kultivator masih memiliki tubuh utuh dan mereka hanya sedikit redup.
menunjukkan bahwa mereka belum lama kehabisan energi. Tubuh fisik beberapa kultivator telah menyusut dan roboh. Kulit mereka menempel erat pada tulang. Energi spiritual mereka hampir habis. Hanya tersisa secercah jiwa ilahi yang berjuang untuk tetap bertahan. Tubuh banyak orang menjadi transparan, halus, dan hancur dengan kecepatan yang terlihat jelas. Setiap kali esensi kultivasi seorang kultivator terkuras habis dan energi spiritual mereka habis, tubuh fisik mereka akan langsung berubah menjadi debu dan diam-diam larut ke dalam kehampaan abu putih. Tanpa meninggalkan jejak atau tulang sehelai pun, mereka benar-benar musnah di antara langit dan bumi. Penjara abadi dengan keheningannya yang tak berujung bukanlah sekadar tempat pengurungan dan pengasingan. Ini adalah medan perburuan telanjang bagi para predator tersembunyi di balik aturan surga. Untaian energi spiritual tingkat kultivasi. Dasar hukum dan esensi menerus ditarik keluar, dilucuti, dan dilahap di sepanjang benang-benang hitam ini. Semuanya mengalir ke pusaran hitam di tengahnya. Beberapa kultivator masih memiliki tubuh utuh dan mereka hanya sedikit redup. Menunjukkan bahwa mereka belum lama kehabisan energi. Tubuh fisik beberapa kultivator telah menyusut dan roboh. Kulit mereka menempel erat pada tulang. Energi spiritual mereka hampir habis. Hanya tersisa secercah jiwa ilahi yang berjuang untuk tetap bertahan. Tubuh banyak orang menjadi transparan, halus, dan hancur dengan kecepatan yang terlihat jelas. Setiap kali esensi kultivasi seorang kultivator terkuras habis dan energi spiritual mereka habis, tubuh fisik mereka akan langsung berubah menjadi debu dan diam-diam larut ke dalam kehampaan abu putih. Tanpa meninggalkan jejak atau tulang sehelai pun, mereka benar-benar musnah di antara langit dan bumi. Penjara abadi dengan keheningannya yang tak berujung bukanlah sekadar tempat pengurungan dan pengasingan. Ini adalah medan perburuan telanjang bagi para predator tersembunyi di balik aturan surga. Ledakan, suatu kekuatan tak terlihat yang mengurung Chen Ping tiba-tiba menyelimutinya, menyebabkan jubahnya berkibar liar tanpa angin. Rambut hitamnya terbang tak terkendali dan seluruh tubuhnya terpaku di tempat tidak dapat bergerak maju atau mundur. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual terakhir yang tersisa di tubuhnya sumber esensinya yang samar yang telah disegel dan tidak aktif dan bahkan esensi serta darah yang telah menempat tubuhnya selama ribuan tahun. Sedang ditarik secara paksa dan dilucuti dengan panik oleh kekuatan hisap yang mengerikan ini. Kekuatan hisap ini menargetkan semua kekuatan kultivasi dan semua esensi fundamental. Ia sangat mendominasi dan meresap kemana-mana. Para kultivator di sekitarnya yang tidak sadarkan diri hanya bisa pasrah dan tidak berdaya untuk melawan dan hanya bisa membiarkan kultivasi mereka perlahan-lahan terkuras. Namun, Chen Ping berbeda. Jejak kekuatan nuklir yang samar namun unik di dalam dantiannya belum sepenuhnya tertutup oleh hukum para pengatur. Kini terstimulasi oleh krisis ekstrim, jejak itu tiba-tiba menyala terang. Pola cahaya abu-abu kebiruan yang halus mengalir dengan cepat melalui meridiannya menyebar ke seluruh tubuhnya seperti satu-satunya cahaya bintang abadi di malam yang gelap dengan kuat melawan kekuatan penghancur pusaran hitam. Menangkap teknik kondensasi jantung, Chen Ping menenangkan pikirannya dan diam-diam mempraktikkan teknik kultivasi batinnya. Teknik konsentrasi pikiran yang berfokus pada penyempurnaan tertinggi, melindungi jiwa, dan mengunci sumber, berjalan dengan kecepatan penuh. Teknik ini menstabilkan meridian fisik yang bergejolak, mengunci esensi dan sumber yang tersisa dengan kuat, mencegah bahkan sedikit pun kekuatan ditelan oleh pusaran. Ledakan, gaya nuklir dan daya hisap pusaran bertabrakan hebat di sekelilingnya. Menghasilkan suara getaran kehampaan yang halus, namun menusuk. Cahaya abu biru samar menyelimuti seluruh tubuhnya. Nyaris mencegah benang-benang hitam meresap dan terkelupas, serta dengan kuat menghalangi kekuatan penghancur yang tak terpecahkan dari tubuhnya. Dia mengangkat matanya dan dengan cepat mengamati seluruh pemandangan. Ribuan kultivator tergeletak mati rasa dan tak bernyawa.
Siap dipanen tanpa satupun yang mampu melawan atau membebaskan diri. Namun pada saat itu pandangannya tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang berjarak 100 kaki di sebelah kirinya. Di sana melayang seorang kultivator parubaya yang mengenakan jubah biru compang camping. Ia kurus kering, berwajah pucat, dan energi spiritualnya hampir habis. Tubuhnya kejang hebat dan sedikit gemetar dari waktu ke waktu. Kelopak matanya berkedut tanpa henti. Dia belum sepenuhnya kehilangan kesadaran dan masih berjuang dan melawan mati-matian dalam penjarahan yang mengerikan itu. Dia adalah satu-satunya orang di seluruh ruangan yang masih memiliki kesadaran diri dan belum menjadi benda mati. Mata Chen Ping menajam, mengabaikan daya hisap yang semakin kuat di sekitarnya. Dia menggunakan kekuatan itu untuk secara paksa menggeser tubuhnya. Seketika melintasi ruang hampa sejauh 100 kaki dan mendarat di samping kultivator berjubah hijau. Dia mengangkat tangannya dan mengulurkannya. Sepkas energi nuklir lembut diam-diam memancar dari ujung jarinya untuk sementara menghalangi benang-benang hitam yang menghisap dan mengikat tubuh orang lain serta nyaris menstabilkan tubuh orang lain yang berada di ambang kehancuran. "Apakah kamu masih sadar?" Chen Ping berbicara dengan cepat. Suaranya mantap dan tegas. "Katakan padaku apa yang terjadi di sini." Kultivator berjubah hijau itu gemetar hebat. Bibirnya yang kering dan pecah-pecah hampir tidak bergerak dan matanya dipenuhi urat-urat merah. Kesadarannya yang tersisa sudah hampir runtuh. Suaranya serak, parau dan sangat lemah. Aku dilemparkan ke penjara surgawi oleh penjaga orde. Tidak bersalah dan tidak dihukum tanpa kesalahan atau perbuatan salah. Aku diasingkan ke sini tanpa alasan yang jelas. Setelah masuk tidak ada hukum pemenjaraan, tidak ada hukuman atau pengekangan, kami hanya diteleportasi ke sekitar pusaran ini. Dalam sekejap, banyak teman diperlakukan dengan cara yang sama. Kekuatan setiap orang terkuras habis dengan cepat. Ia berusaha mengangkat matanya, menatap pusaran gelap di tengahnya. Matanya dipenuhi teror dan keputusasaan yang mendalam. Tubuhnya gemetar lebih hebat lagi. Tidak ada jalan keluar. Sama sekali tidak ada jalan keluar. Ini bukan penjara ini. Ini jebakan mematikan yang memangsa manusia. Sebelum dia selesai berbicara, jejak terakhir dari kekuatan spiritual aslinya dan sisa napas jiwanya langsung tersedot oleh pusaran hitam itu. Mendesis. Tiba-tiba terdengar suara samar yang samar-samar. Kultivator berjubah hijau itu dengan cepat menjadi transparan, hancur, dan menjadi halus dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dari anggota tubuhnya hingga badannya, dari tubuh fisiknya hingga jiwanya, semuanya berubah menjadi abu halus berwarna abu-abu keputihan yang lenyap kehampaan bersama angin. Seluruh proses hanya memakan waktu sesaat. Mereka yang beberapa saat sebelumnya berjuang untuk bertahan hidup dan berbicara seketika musnah tanpa meninggalkan jejak tubuh atau tulang mereka. Seluruh kehampaan kembali sunyi mencekam. Hanya pusaran hitam yang berputar perlahan diam-diam melahap esensi semua makhluk hidup ke segala arah. Dingin, kejam, dan sama sekali tidak manusiawi. Chen Ping berdiri diam. Penghalang energi nuklirnya bergetar hebat. Dia mengaktifkan teknik konsentrasi pikiran hingga batasnya dan pikirannya menjadi benar-benar jernih. Pada saat itu langsung memahami semua kebenaran yang disebut penjara surgawi, yang disebut hukuman tertib, dan yang disebut pemeliharaan stabilitas hierarkis semuanya adalah penipuan belaka dari awal hingga akhir. Sistem aturan yang diklaim oleh penjaga ketertiban sebagai netral dan tanpa pamrih menjaga batasan hierarki dan acuh tak acuh terhadap naik turunnya makhluk hidup sebenarnya adalah mekanisme penjarahan yang sempurna. Dengan menggunakan dalih, melintasi batas secara ilegal dan mengganggu ketertiban. Mereka secara sewenang-wenang menangkap para kultivator dari semua alam dan mengasingkan tahanan dari semua makhluk hidup. Menjerumuskan orang-orang ke dalam keadaan yang tampaknya adil, tetapi sebenarnya mematikan ini. Dengan menggunakan celah ekstraterestrial kuno dan pusaran hitam yang menakutkan ini, ia tanpa henti melahap dan menguras esensi kultivasi,
esensi darah, esensi jiwa, dan dasar dao agung dari para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Dengan dal menjaga ketertiban surga, mereka sebenarnya menjarah kultivasi semua makhluk hidup. Penguasa langit yang bermartabat, perwujudan daus surgawi tertinggi justru mengandalkan pembantaian semua makhluk hidup dan melahap esensi para kultivator untuk memperkuat dirinya dan mempertahankan kekuasaannya. Para kultivator yang diasingkan di penjara atau dinyatakan melanggar aturan bukanlah pendosa yang dihukum oleh daus surgawi, melainkan hanya sumber makanan yang terus-menerus dieksploitasi oleh orang lain. Pada saat itu, Chen Ping merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan gelombang amarah yang tak terbatas membuncah dalam dirinya. Hal yang paling menakutkan bukanlah iblis dari luar angkasa atau musuh-musuh seluruh surga, melainkan tatanan dingin ini yang mengenakan jubah keadilan, memanipulasi aturan, dan tanpa ampun menuai keuntungan dari semua makhluk hidup. Saat ia menyadari kebenarannya, sebuah pikiran fatal terlintas di benak Chen Ping. Jantungnya berdebar kencang dan bulu kuduknya berdiri. Tindakannya menerobos 7 sangkar hukum dan menyelamatkan 7 peri telah dirasakan oleh penjaga orde. Dia terperangkap dalam pusaran keputusasaan. Namun dia masih bisa berjuang mati-matian dan melindungi dirinya sendiri dengan mengandalkan kekuatan nuklirnya dan teknik konsentrasi pikiran. Tetapi 7 wanita di belakangnya telah sepenuhnya menyegel kultivasi mereka dan sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Mereka tidak memiliki perlindungan nuklir, tidak memiliki dukungan mendasar, dan tidak memiliki sarana perlawanan. Jika para pembuat perintah tiba-tiba melancarkan serangan, melakukan penyergapan diam-diam atau melepaskan kekuatan pusaran untuk mempengaruhi bagian belakang mereka, ketujuh orang itu akan benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Perangkap. Ini adalah serangkaian jebakan rumit yang dipasang dengan cermat oleh penjaga ketertiban dari awal hingga akhir. Mereka memancingnya ke dalam perangkap menggunakan jangkar urat spiritual, membujuknya lebih dalam ke dalam celah ekstraterestrial, dan menggunakan banyak kultivator sebagai makanan untuk menutupi kebenaran. Tujuan mereka adalah untuk menjebaknya, melemahkannya, dan pada saat yang sama merebut kesempatan untuk memanipulasi 7 peri yang telah dia selamatkan. Ketamakan yang tak berujung dan rencana jahat yang kejam tersembunyi di balik cangkang aturan abadi yang tak berubah membuat aturan-aturan tersebut sangat berbahaya dan mustahil untuk dihindari. Mundur, Chen Ping berteriak pelan. Suaranya tajam dan mendesak, mengandung keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini dia tidak lagi peduli untuk menjelajahi celah ekstraterestrial atau mencari keberadaan Ningxi dan Suyuki. Dibandingkan dengan jalan yang belum diketahui di depan, keselamatan 7 orang di belakang mereka adalah hal yang terpenting. Dia sama sekali tidak bisa membiarkan orang-orang yang telah dia pertaruhkan nyawanya untuk selamatkan jatuh ke dalam kesulitan lagi dan binasa di sini. Daya hisap pusaran hitam itu telah mencapai batasnya, menyebabkan penghalang energi nuklir abu biru di sekitarnya bergetar hebat dan hampir runtuh. Benang-benang hitam yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dan mencabik-cabiknya dengan panik. Berusaha menembus pertahanan dan mengekstrak esensinya. Chen Ping mengertakkan giginya, memacu pikirannya hingga batas maksimal, dan jejak nuklir yang tertanam dalam diantiannya mendidih, melepaskan untaian kekuatan asing yang murni dan mendominasi yang beredar ke seluruh tubuhnya. Teknik konsentrasi pikiran sepenuhnya mengunci jiwa, memperkuat fondasi, dan menstabilkan meridian. Sementara kekuatan inti terisi, merobek, dan membebaskan diri dengan segenap kekuatannya. Ledakan, kekuatan tak terlihat yang melahap dan mengikat yang melingkupinya dengan paksa dirobek dan dihancurkan. Sebuah kekuatan penangkal yang dahsyat tiba-tiba meledak keluar dari dirinya, menghancurkan dan memaksa kembali semua benang hitam yang menyebar di sekitarnya. Tanpa sedikit pun rasa keterikatan yang tersisa, Chen Ping tiba-tiba mundur. Jubah abu-abunya berkilat dengan cahaya abu ungu yang sangat tajam saat ia melepaskan diri dari jangkauan pemangsa inti pusaran dan mundur dengan kecepatan penuh. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah.
Setiap langkah mundur membutuhkan perjuangan putus asa melawan daya hisap yang tak teratasi yang menghabiskan sejumlah besar energi nuklir. Hanya setelah sepenuhnya keluar dari jangkauan hisapan pusaran air, kekuatan buas yang tak kenal ampun itu akhirnya menghilang. Chen Ping perlahan kembali ke 7 peri. Tubuhnya sedikit tegang, napasnya sedikit tersengal-sengal, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Dia tidak punya waktu untuk mengatur napasnya yang kacau, bahkan untuk menenangkan 7 wanita di belakangnya yang masih syok. Tatapannya tiba-tiba beralih ke arah pintu keluar penjara. Pemesan hantu abu-abu yang netral, dingin, munafik, dan kejam itu. Dia harus secara pribadi membongkar penipuan kuno ini, pembantaian tanpa akhir, dan jebakan yang rumit. Yang lebih penting lagi, dia harus segera menemukan pihak lain, menghilangkan semua potensi bahaya, dan melindungi keselamatan 7 orang di belakangnya. Tetaplah dekat denganku, jangan menjauh sedikit pun. Chen Ping memberikan instruksi yang dalam dan dingin. Suaranya setajam embun beku tanpa emosi yang berlebihan. Sebelum selesai berbicara, dia bangkit lagi, berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu keunguan yang tajam. Dengan 7 sosok yang lemah namun penuh tekad, mereka mengubah arah dan melaju dengan kecepatan penuh menuju kehampaan di luar penjara tempat hantu ordo itu berada. Niat membunuh itu telah sepenuhnya dan secara menyeluruh membakar hatinya. Dia harus mencari keadilan dari mereka yang bertanggung jawab atas ketertiban. Jika kau berani menipu dirimu sendiri, maka matilah. Langit berwarna abu-abu pucat yang kosong dan angin bertiup sangat tenang. Chen Ping dan ketujuh peri kembali melalui rute yang sama. Jubah abu-abu mereka menembus udara saat mereka melesat melewati dalam kilatan cahaya. Pembantaian tanpa akhir dan tipu daya kuno yang baru saja dia saksikan di kedalaman pusaran itu membakar pikirannya seperti api yang menyengat. Kedinginan dan niat membunuh di matanya tidak dapat lagi ditekan, sepenuhnya memenuhi seluruh pupil matanya. 7 sosok mengikuti dari dekat, tak berani bersantai sejenak pun.